Selama-lamanya Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Selama-lamanya Engkau yang kami tinggikan. Selama-lamanya kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan sebab kami tahu ya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kami temukan kekuatan. Kami bangga punya Allah seperti Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita. Tatkala sekalipun kami harus menghadapi badai pergumulan, kami tahu tatkala kami menyembah Tuhan, disitulah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari yang indah ini kami juga rindu kembali mendengarkan sebagian daripada firman. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran. Tuhan, singkapkan pewahyuan-Mu bagi kami, sehingga setiap firman yang pagi hari kami renungkan sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami temukan jawaban hidup. Sebab kami tahu firman-Mu itu yang membersihkan hidup kami. Firman-Mu itu terang pelita bagi kaki dan hidup kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, tapi terang Tuhan yang ajaib menerangi, menyinari hidup kami melalui firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan sama-sama kembali membaca firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kita sudah menyelesaikan pasal 15 kemarin, bagaimana Allah berfirman kepada Abraham, dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa firman itu adalah kekuatan bagi kita tatkala kita menghadapi badai. Cari firman, cari pribadi Tuhan, sehingga akhirnya kita hidup dalam terang firman Tuhan. Dan di ayat selanjutnya juga kita sudah belajar bagaimana ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kemarin saya sudah sampaikan bagaimana ketika kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi atau menghadapi setiap pergumulan yang kita percaya ini menjadi bagian dari proses hidup, ini menjadi bagian dari pendidikan Tuhan. Kita sudah belajar kemarin, berarti kita diingatkan dalam kita mengiring Tuhan, berarti hal-hal yang tidak kita inginkan pun masih bisa terjadi. Karena bukan kita yang mengatur hidup kita, Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Kalau Tuhan yang mengatur hidup kita, maka apa yang Tuhan pandang baik itu bisa dinyatakan dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir ini tidak baik, tapi kalau Tuhan lihat ini mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, maka itu yang terjadi. Dan kita cuma bisa bilang, Tuhan, apa yang Kau pandang baik, jadilah dalam kehidupan saya. Amin. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita terus diperlengkapi, kita terus diingatkan bahwa apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menjadi pembela kita. Ada tangan Tuhan yang kuat yang membuat setiap kita tetap bertahan di hadapan setiap badai yang kita harus hadapi. Dan hari ini kita masuk dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak atau tidak bisa memiliki anak atau mandul. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir. Siapa namanya? Hagar. Betul, namanya Hagar, saudaraku. Ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abraham. Lihat nih, istri-istri, hati-hati jangan sampai engkau jadi batu sandungan bagi suamimu. Kita lihat kehidupan Sarai, kita juga ingat bagaimana istri seorang yang bernama Ayub mengajak Ayub untuk murtad dari Tuhan, untuk pergi meninggalkan Tuhan ketika diproses, ketika menghadapi badai, ketika menghadapi masalah. Istrinya Ayub bilang sama Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub cuma bilang, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk.
Sebagai suami harus tegas, sebagai suami harus punya prinsip hidup, berjalan dalam kebenaran. Sekalipun istri mengajak hal-hal yang tidak berkenan, suami sebagai kepala harus menuntun. Berbeda dengan Abraham saat kasus ini terjadi. Lihat saudara ya, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Sama kasusnya kayak Hawa. Hawa memberikan buah yang tidak boleh dimakan, diberikannya kepada Adam. Adam sikat. Disinilah terbukti bahwa kepala adalah seorang suami. Suamilah yang harus memberi keputusan, suamilah yang harus memimpin. Sebab suami adalah kepala, pria ada kepala. Lihat perkataan Sarah, saudara. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Dari sini aja sudah meracuni pikiran Abraham. Abraham sebelumnya disuruh apa? Keluar dari tenda, mau lihat ke langit, lihat bintang-bintang. Kemarin kita sudah belajar tentang hal itu. Bagaimana Tuhan mengingatkan kembali janjinya kepada Abraham tatkala dia memandang ke atas dan melihat langit, melihat bintang-bintang. Tuhan bilang apa? Hitunglah bintang itu. Kalau engkau dapat menghitungnya, seperti itulah banyaknya nanti keturunan. Itu firman Tuhan. Dan Alkitab katakan, maka Abraham percaya, dan kepercayaannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Tiba-tiba, nah ini yang selalu saya bilang, lingkungan kita seringkali membuat kita mundur dari iman. Seringkali orang-orang dekat yang membuat kita tawar hati untuk mengikut Tuhan. Orang-orang dekat yang seringkali membuat kita down, kehilangan kepercayaan. Abraham baru diingatkan Tuhan, baru diteguhkan Tuhan dengan janjinya. Tapi tiba-tiba Sarah bilang begini sama Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Harusnya Abraham sebagai kepala keluarga, enggak. Tuhan berjanji, bukan kepada Eleazar itu kita akan menurunkan harta benda kita, tapi kepada anak kandung kita. Harusnya Abraham sebagai kepala keluarga bilang begitu. Kenapa? Karena dia udah diingatkan Tuhan. Makanya kepala keluarga itu penting untuk tertanam dalam firman. Supaya apa? Mengarahkan istri, mengarahkan anak-anak untuk dididik dalam firman. Bukan dia yang diarahkan. Hal ini kan Abraham yang diarahkan, nama Sarah. Jadi seakan-akan Sarah yang setir rumah tangga, Sarah yang setir keluarga. Nggak bisa seperti itu. Suami sebagai kepala keluarga yang harus memimpin dalam kebenaran firman. Harusnya Abraham bilang berkata tidak. Sarah dengar baik, harusnya begitu. Sama kayak Ayub. Ayub bilang kau berkata seperti perempuan ini. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tidak mau menerima yang buruk. Tegas. 2 kali Abraham Sarah melemahkan iman Abraham di ayat yang kedua ini, saudara. Yang pertama, Sarah bilang begitu kan, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Harusnya dia cut sampai situ, tapi mungkin dia diam aja. Tapi terus Sarah bilang begitu, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin, kata Sarah, mungkin dari si Hagar ini kamu dapat keturunan sama seperti yang Tuhan bilang. Mungkin dari keturunan ini. Arahan-arahan seperti itu, nasihat-nasihat liar seperti itu seringkali didapati oleh anak-anak Tuhan. Udah lu kalau usaha lurus-lurus, kapan untungnya? Udah tipu-tipu dikit lah. Arahan-arahan, nasihat-nasihat liar seperti itu seringkali menghampiri anak-anak Tuhan. Lu kalau mau hidup jujur-jujur terus, kapan mau kaya? Lu udah tipu-tipu sedikit lah. Akhirnya nasihat-nasihat itu seperti itu disampaikan. Nasihat-nasihat seperti inilah disampaikan oleh Sarah kepada Abraham. Akhirnya apa? Akhirnya mulai mendua hati. Dan dampak mulai mendua hati, lama-lama mulai apa? Mulai mencoba hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Awalnya coba-coba.
Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Harus sekat langsung sama Abraham. Tidak, kamu akan punya anak, kamu akan punya keturunan. Karena ketika Abraham diam, maka Sarah mulai mengintimidasi lagi tanpa dia sadar. Mungkin dari Hagar, budak hambaku ini, mungkin dari dia anak. Abrahamnya pakai dengar juga. Dia sikatlah Hagar. Ramai sampai sekarang akhirnya. Ya, hampir hambaku itu mungkin, padahal pakai mungkin nih si Sarah. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Hati-hati ya suami-suami ya. Kita yang harus bawa keluarga kita yang harus bawa rumah tangga kita untuk diarahkan dalam firman Tuhan. Istri bisa kasih masukan, betul, tapi suami yang memutuskan. Anak-anak bisa kasih masukan, tetapi kepala keluarga yang memutuskan. Karena engkau imam, suami-suami. Engkau yang memutuskan apa yang harus engkau buat di tengah-tengah rumah tanggamu, keluargamu. Keputusan itulah. Karena minyak turun dari kepala, urapan itu turun dari kepala. Demikian pula sebaliknya, kalau badan busuk dimulai dari kepala yang busuk. Kepala busuk maka badan akan busuk. Kepala keluarga busuk, keluarga hancur. Hati-hati suami-suami. Ayat 3. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan. 75 tahun dapatkan pesan Tuhan bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar dari keturunanmu. Maka pada saat itu janji Tuhan terus diingatkan kepada Abraham. Karena kerinduan Abraham memiliki keturunan sama seperti Tuhan janjikan. Tapi inilah yang saya bilang, ada aja intimidasi, cara-cara liar iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan. Jadi istri Abraham itu Sarah mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu Hagar mengandung perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah Sarai nyonyanya itu. Ayat 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Lihat tuh, istri-istri, lihat ya. Si Sarah udah ngasih jalan pintas, ya kan, udah ngasih jalan yang salah kepada Abraham. Giliran udah salah, si Sarah nyalain Abraham. Ini yang dibilang woman is always right. Perempuan selalu benar. Saudara, bertobat wanita-wanita ya, bertobat. Sarah nyalahin Abraham. Penderitaan ini, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Tuh, giliran udah salah, baru dituntut kepemimpinannya Abraham. Kuderitanya tanggung jawab lu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau, kata Abraham kepada Sarai. Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai mulai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kekacauan ini terjadi kenapa? Sederhana. Karena gak bisa sabar menantikan waktu Tuhan. Ada banyak jatuhan, ada banyak kehancuran, ada banyak keliaran-keliaran yang terjadi karena tidak bisa menantikan, menunggu waktu Tuhan. Karena kan selalu saya bilang begini, dunia punya konsep berbeda dengan firman. Dunia mengajarkan pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu, menunggu, dan menunggu.
Nah itu terkonsep dalam pikiran kita. Lama banget nih doa saya nggak dijawab-jawab nih. Kapan dong Tuhan saya dapat pekerjaan? Kapan dong sakit penyakit saya yang disembuhkan? Kapan dong Tuhan pulihkan rumah tangga saya? Kapan ekonomi saya bisa dibangkitkan Tuhan? Saya udah berdoa, saya udah berpuasa, saya udah berseru, saya udah kurang apa lagi Tuhan? Tiba-tiba pihak lawan kita, iblis, menawarkan jalan pintas. Jalan pintas inilah yang ditawarkan Sarah kepada Abraham. Shortcut. Selalu saya bilang Tuhan tidak menyediakan shortcut, Tuhan menyediakan way out. Tuhan tidak menyediakan jalan pintas, Tuhan menyediakan jalan keluar. Kenapa? Apa bedanya pendeta jalan pintas dengan jalan keluar? Jalan pintas tidak melalui proses. Tuhan mau kita diproses, Tuhan mau kita dibentuk, Tuhan mau kita dididik, diajarkan. Waktulah yang akan menentukan. Tapi jalan pintas membuat setiap kita kehilangan proses, kehilangan pendidikan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar setelah kita melalui pembentukan. Jalan keluar setelah kita melalui proses. Ada jalan keluar, karena jaminannya jelas. Pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena Tuhan mau membentuk kita dalam perjalanan, dan Dia sudah menyediakan apa? Jalan keluar. Jalan keluar, bukan jalan pintas. Kenapa orang memutuskan untuk pergi ke dukun, ke paranormal, gunung ini, makam ini, makam itu? Kenapa? Karena butuh jalan pintas. Terlalu lama Tuhan mah nunggunya, jawaban Tuhan mah lama. Inilah jebakan iblis yang seringkali kita masuk di dalamnya. Dan ini yang terjadi. Karena saya berpikir, jangan-jangan bukan dari saya. Asumsi-asumsi ini yang membuat akhirnya kita salah melangkah. Ingat kasusnya Saul. Saul mendapatkan pesan dari Samuel. Maksudnya Saul. Ingat. Tunggu 7 hari. Saya datang mempersembahkan korban, baru kau maju berperang. Ditunggulah oleh Saul kedatangan Samuel. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kelima, hari keenam, sampai hari ketujuh. Saul tunggu, mana ini Samuel nggak datang. Di WhatsApp kali gitu kan sama Saul. Di mana? OTW. Kalau zaman sekarang kira-kira begitu kan. Tapi Saul nggak sabar. Akhirnya Saul memberanikan diri untuk memberikan korban persembahan. Padahal sebagai seorang raja dia nggak berhak untuk melakukan hal itu. Bener aja. Ketika Saul memberikan korban itu, nggak lama Samuel datang. Padahal Samuel udah bilang OTW saya. Tunggu sebentar. Ada aja dalihnya. Habis saya lihat peperangan semakin sengit, saya lihat orang-orang Israel udah mulai lari. Akhirnya saya memberanikan diri, kata Saul, untuk memberikan korban ini. Mengerikan saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mulai pakai asumsi-asumsi kita, habis gimana ya pendeta, saya udah terlalu lama nunggu jawaban Tuhan. Udah mungkin Tuhan izinkan saya pakai si A, pakai si B, saya pakai tenaga ini, tenaga itu. Dengan permainan pikiran sejahat, hati-hati, pakai ketopong, Alkitab katakan, supaya pikiran kita tidak diserang. Topong itu apa? Firman. Menjaga pikiran kita agar sesuai dengan turut dengan kehendak Tuhan. Sarah kemakan jebakan. Akhirnya Sarah bilang sama Abraham, mungkin dari Hagar keturunan kita nanti. Janji Tuhan seperti bintang di langitmu itu mungkin dari Hagar. Padahal jelas-jelas Tuhan bilang dari Sarah, anak kandungmu sendiri. Ya udah Abraham lakukan. Setelah dilakukan, Sarah nyalainnya Abraham. Sama kasusnya di Taman Eden kan juga begitu. Hawa ketika disalahin, ini bukan saya, perempuan ini, kata si Adam. Perempuan bilang siapa? Ular ini. Ular mau lihat ke depan bingung, nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, dikutuklah ular. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Semua kekacauan ini dimulai dari ketidaksabaran.
dalam menantikan janji Tuhan. Dia 75 tahun menerima janji Tuhan, nanti 100 tahun baru dapat Ishak. Tapi di tengah-tengah, di usia 86 tahun, siapa itu lahir? Saudara sepupunya, anak dari Hagar, Omail. Karena apa? Karena ketidaksabaran. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Kalau sampai hari ini kita menantikan janji Tuhan dan belum didapati setiap jawaban-jawaban doa, tetap sabar. Karena dalam kesabaran kita, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan dalam masa penantian kita, maksudnya Tuhan berikan kita penghiburan yang pertama. Pasti. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas katakan, Tuhan yang menjadi sumber penghiburan. Kenapa kita perlu dihibur? Karena dalam menantikan masa-masa sukar, dalam menantikan jawaban Tuhan itu tidak mudah. Roh Kuduslah yang menghibur kita, menguatkan kita, diberikannya kita kekuatan, firman Tuhan tergenapi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga akhirnya kita dalam masa penantian kita tetap setia. Dalam masa menunggu waktu Tuhan kita tetap ikuti aturannya. Sekalipun pendeta doa-doa saya belum dijawab udah puluhan tahun, it's okay. Dasar hidup kita bukan perasaan. Aduh, perasaan terlalu lama banget ya. No. Dasar hidup kita karena firman. Firman Tuhan bilang apa? Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu dasar kita berdoa. Doa orang benar dan dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu dasar hidup kita, bukan perasaan. Firman landasannya. Itu sebabnya kenapa sampai hari ini kita masih berdoa. Karena kita tahu ada mujizat di balik doa. Ada kuasa di balik doa. Karena itu pastikan setiap kita menyadari hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Nantikan Tuhan dengan sabar. Nantikan janji Tuhan. Janjinya pasti tergenapi. Cuman kapan itu bukan haknya kita. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat ini kita tahu bersama. Ia membuat segala sesuatu itu apa? Indah pada waktu yang tepat. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu yang tepat, pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi begini, saudara. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ini bahasa sederhananya nih dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tetapi bagaimana Tuhan berkarya dalam kita sedang menantikan jawaban Tuhan, itu karya Tuhan, itu suka-sukanya Tuhan. Makanya kita bilang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak ngerti cara Tuhan menjawab doa kita gimana. Karena sebagaimana tingginya langit dari bumi, demikianlah cara Tuhan, rencana Tuhan, cara kerja Tuhan jauhnya dari cara kerja kita, dari rencana kita. Dan selalu saya pakai contoh ini tentang Maria dan Marta. Merindukan agar saudaranya Lazarus sembuh, Lazarus sehat, Lazarus hidup. Tapi akhir sampai mati, Yesus tidak kunjung datang, padahal mereka sudah memberi kabar kepada Yesus. Nanti setelah dikubur baru Yesus datang. Kelihatannya terlambat. Tapi bagi Tuhan, haleluya, bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Menurut ukuran kita manusia, itulah Tuhan ini terlambat, ini udah last minute, ini udah waktunya. Tapi Tuhan bilang enggak, nak. Nanti waktuku selalu tepat. Sama-sama bilang sama saya, waktu Tuhan selalu tepat. Ketik di kolom komentar, waktu Tuhan selalu tepat. Kita lah yang sering ketakutan sehingga kita bilang, waduh terlambat nih. No. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Camkan hal itu. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan Tuhan selalu menjawab tepat pada waktunya. Itulah kedahsyatan kuasa Tuhan.
Dahsyat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nggak bisa. Tuhan sedang merajut rencananya. Tuhan sedang membuktikan bahwa kedaulatan Tuhan tetap terjadi dalam hidup kita. Tuhan sedang buat sesuatu dalam perjalanan hidup kita. Tapi kita nggak bisa menyelami apa yang Dia buat. Tapi yang perlu kita ingat awal tadi bilang apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam hidup ini kita nggak usah cari tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Yang perlu kita tahu adalah bahwa janji Tuhan iya dan amin. Tuhan mau buat waktunya kapan, tapi kalau Tuhan bilang iya, aku akan jawab. Tepat pada waktunya. Caranya bagaimana? Suka-sukanya Tuhan. Jadi caranya bagaimana dan kapan waktunya Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Kapan Tuhan menjawab doa saya dan bagaimana caranya Tuhan menjawab doa saya, itu kedaulatan Tuhan. Bagian saya adalah percaya apa yang saya doakan pasti saya terima. Ya. Nah, saya pelajari beberapa hal kenapa kita harus menantikan waktu Tuhan, belajar sabar, menunggu waktu Tuhan. Kenapa? Yang pertama, karena ketidaksabaran seringkali mendatangkan masalah. Selalu. Baik Saul, selalu ujung-ujungnya masalah karena ketidaksabaran. Maupun tadi Sarah. Karena ketidaksabaran akan waktunya Tuhan, akhirnya ada ketidakjelasan dalam kehidupan. Yang tadi Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang baik, sudah dirancangkan yang baik, tapi karena kita tiba-tiba ambil alih di tengah jalan, maka jadi agak keluar jalur gitu loh, saudara. Yosua disuruh Tuhan puterin tembok Yeriko sehari sekali sampai 6 kali. Setiap hari suruh puter. Iya kan? Setiap hari sekali putar pulang. Besok sekali lagi putar pulang. 2 hari putar pulang. Sampai hari ke-6, hari ke-7 Tuhan bilang puterin 7 kali. Total berapa saudara? 6 ditambah 7, 13 putaran. Kalau Yosua dan bangsa Israel gak sabar, dia bilang sama Tuhan, Tuhan kita sikat 1 kali aja lah ya. Kita bagi 13 kali putaran 1 kali lah, biar langsung roboh. Bukan soal putarannya, ini bicara tentang ketaatan. Maukah engkau menantikan waktu Tuhan di hari ke-7 itu? Kan kalau tidak sabar, misalnya Yosua sikat bantai 1 hari 13 kali putaran, 13 juga totalnya. Tapi roboh enggak, keram iya kaki. Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan. Untuk apa? Belajar untuk ikuti aturan. Di dalam keteraturan, dalam ketaatan, di dalam menantikan waktu Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, kenapa kita perlu menantikan waktu Tuhan, kenapa kita perlu menunggu. Karena ketidaksabaran seringkali mendatangkan banyak masalah. Sabar. Kalau hari-hari ini engkau berdoa, suamimu belum dipulihkan, Bu, sabar. Jangan terlalu lama bilang begini, aduh lama pendeta, lama. Sabar. Yang penting kita udah membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Bagian kita menyerahkan masalah kita. Bagian kita membawa hidup kita, pergumulan kita. Setelah kita serahkan, kita percaya itu Tuhan selesaikan. Kapan Tuhan selesaikan? Bagaimana Tuhan selesaikan? Suka-sukanya Tuhan. Tapi yang saya tahu, pergumulan saya sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan apa yang saya bawa ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan berperkara jauh lebih dahsyat dari apa yang saya bayangkan dan pikirkan. Haleluya. Yang kedua,
Kenapa kita perlu menunggu waktu Tuhan? Yang pertama, karena ketidaksabaran seringkali mendatangkan masalah, seringkali mendatangkan kehancuran. Dan yang kedua, kenapa kita perlu menunggu? Karena dengan menunggu berarti kita mau hidup diatur oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau hidup diatur oleh Tuhan. Kenapa ada banyak orang gak mau nunggu? Berarti hidupnya gak mau diatur. Sehingga berpikir, kayaknya Tuhan kelamaan loh, cara saya aja deh. Karena nggak mau diatur. Maka Rasul Paulus jelas katakan, apa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita sadar bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kita adalah milik Tuhan, ya mau diatur dong. Saya percaya orang-orang yang hidupnya mau diatur Tuhan akan dibawa Tuhan melihat kedahsyatan kuasa-Nya. Andai saja kita mau diatur. Saya yakin, saya percaya saudara, orang-orang hidup yang mau diatur oleh Tuhan. Makanya Alkitab jelas katakan, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Jika kamu hidup oleh Roh, maka baiklah hidupmu juga dipimpin oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Apa maksudnya dipimpin? Mau diatur. Tuhan yang berjalan di depan saya, bukan saya yang mencari Tuhan. Tuhan, apa yang kau pandang baik dalam hidup saya, terjadilah. Kita cuma bisa bilang begitu, karena kita nggak tahu nih. Alkitab katakan ada jalan yang disangka lurus, kita pikir ini lurus, padahal ujungnya membawa maut. Tapi kalau Tuhan yang nuntun, pelan tapi pasti. Jadi yang kedua, kenapa kita perlu menunggu? Karena ketika kita menunggu, berarti kita sedang hidup mau diatur oleh Tuhan. Tuhan marah sekali sama Saul ketika nggak hidup mau diatur. Dia raja kok, dikasih percayaan sama Tuhan kok, raja pertama. Dia nggak mau diatur oleh Tuhan, suruh tunggu, keras kepala. Ada waktu Tuhan, ada waktu Tuhan. Belajar untuk hidup mau diatur oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, atur hidup saya. Saya mau diatur oleh Tuhan. Amin. Jangan jadi orang-orang yang liar. Kita ini hamba. Hamba itu harus hidup di bawah tuntunan tuannya. Kita ini hamba. Hamba itu harus hidup dalam penundukan diri kepada tuannya. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Biar Tuhan yang ngatur hidup kita. Yang ketiga, karena kita perlu menunggu. Kenapa kita perlu menunggu? Yang pertama, karena ketidaksabaran seringkali mendatangkan masalah. Yang kedua, karena dengan menunggu berarti kita mau hidup diatur oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu menunggu waktu ini Tuhan? Karena dengan menunggu membuat kita dapat melihat yang terbaik. Kalau engkau berdoa dan rindu mendapatkan yang terbaik, wait, tunggu. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta, saya mau tunggu, cuman sampai kapan saya menunggu? Ini adalah pertanyaan yang seringkali ditanyakan kepada saya ketika saya bilang tunggu kepada setiap umat Tuhan. Nantikan waktu Tuhan. Akhirnya mereka bertanya kembali, kapan, dan kapan? Nggak pernah ada yang berkata, oke, saya tunggu, oke, siap, saya tunggu. Kapan? Inilah yang seringkali pertanyaan yang dikembalikan, ditanyakan kembali, sampai kapan? Kenapa sih harus ada pertanyaan kapan? Karena sebenarnya kita nggak sabar. Kalau kita mau sabar, perkataan kapan itu nggak akan pernah keluar dari mulut kita. Nanti sampai sini saudara ya. Jadi kapan itu merupakan pembuktian bahwa sebenarnya kita nggak sabar. Kita memerlukan kejelasan. Kapan? Oke, saya tunggu, tapi kapan? Lu gak sabar, ya sabar dong. Kalau lu sabar, maka lu akan lihat bahwa pemberian yang terbaik itu Tuhan berikan dalam hidupmu. Pasti kok, jawabannya, janjinya pasti. Itu dulu, pasti. Cuman kapannya, itu suka-sukanya Tuhan. Kalau engkau tahu pasti, maka sabar. Belajar untuk sabar. Kalau kau mau melihat yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidupmu.
Jadi yang ketiga, kenapa kita perlu menunggu? Karena dengan menunggu membuat kita dapat melihat yang terbaik dari Tuhan. Orang-orang muda, engkau yang sedang mencari pasangan hidup, tunggu, jangan terburu-buru. Selalu saya bilang, lebih baik engkau menangis ditanya orang, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Nangis gak apa-apa. Jangan sampai engkau menangis ketika engkau, karena engkau malu, engkau buru-buru menikah, engkau salah mengambil keputusan, dan engkau menangis seumur hidup. Ingat baik-baik, kita diberikan pilihan. Dan ketika kita memilih untuk memilih pasangan hidup, pilihlah dengan bijaksana. Pilihlah dengan bijaksana. Sehingga akhirnya kita mengerti, ketika kita mau menunggu waktu Tuhan terbaik, jangan buru-buru. Aduh, udah umur berapa nih pendeta? Udahlah, yang apa second juga gak apa-apa lah. Udah saudara sepupu juga gak apa-apa lah. Sabar. Ingat firman Tuhan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jelas. Pastikan kalau engkau mau melihat yang terbaik dari Tuhan, saya teramat yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Cuman seringkali kita gak sabar, akhirnya kita ambil jalan pintas. Kita ambil yang menurut kita terbaik. Dan apa yang menurut kita terbaik seringkali bukan menurut Tuhan yang terbaik. Ya, sabar. Kalau kau mau melihat yang terbaik dari Tuhan, sabar. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu menunggu? Yang pertama, karena ketidaksabaran seringkali mendatangkan masalah, seringkali mendatangkan kerumitan, kesulitan, kesusahan. Kenapa kita perlu menunggu? Yang kedua, karena dengan menunggu berarti kita mau hidup diatur oleh Tuhan, bukan kita yang atur-atur Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu menunggu? Karena menunggu membuat kita dapat melihat yang terbaik dari Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan. Karena apa yang terbaik itu berasal dari atas, dari Allah. Pemberiannya selalu yang terbaik. Tapi kalau kita mau tunggu. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu menunggu? Karena menunggu membuat kita semakin bergantung pada Tuhan. Dengan kita menunggu, kita akan semakin bergantung sama Tuhan. Bukan kepada keegoan kita, bukan kepada kehendak kita, bukan kepada hawa nafsu kita, tapi makin bergantung kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya, aku belum melihat tapi aku percaya ini pasti terjadi. Semakin bergantung hidup kita kepada Tuhan. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang menantikan jawaban doa. Engkau yang menantikan dipulihkan oleh Tuhan. Baik dipulihkan kesehatanmu, dipulihkan ekonomimu, dipulihkan rumah tanggamu. Tetap tunggu. Sambil saya menunggu, saya harus mengerjakan sesuatu. Jangan menunggu tapi diam aja. Menunggu tapi kerjakan sesuatu. Engkau menunggu tapi engkau berdoa. Engkau menunggu tapi engkau semakin dekat dengan Tuhan. Engkau menunggu, engkau jadi berkat buat orang lain, juga menguatkan orang lain. Sambil menunggu, bukan diam, bukan pasif. Tapi sambil menunggu, kita sambil melakukan yang terbaik. Sambil menunggu, kita sambil lakukan yang terbaik. Belajar tetap menunggu. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Ada satu ayat kebenaran firman Tuhan terakhir saya mau sampaikan sebelum saya tutup khotbah saya. Di dalam Mika 7 ayat 7. Mika pasal 7 ayat 7. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Haleluya. Aku akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku akan menantikan Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Apa dikatakan selanjutnya? Allahku akan mendengarkan aku. Taruh ayat ini untuk engkau ingat selalu. Taruh di kaca, taruh di tempat di mana engkau sering melihat. Mika 7 ayat 7. Aku akan menantikan Tuhan. Aku akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Tetap nantikan Tuhan. Tetap tunggu waktu Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Yesus. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Allah yang tidak pernah membiarkan kami, hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang terus meneguhkan hati kami. Betul, kami masih harus menghadapi pergumulan dalam kami menjalani hidup kami. Dalam kami mengiring Tuhan, ada tantangan yang harus kami hadapi. Tapi ini yang kami percaya, ketika kami berdoa, kami tahu apa yang kami doakan sudah kami terima. Kami percaya karena kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya akan firman. Kami hidup bukan berdasarkan apa yang menjadi perasaan-perasaan kami, bukan berdasarkan apa yang menjadi asumsi-asumsi kami. Kami hidup berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hati dan hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong sehingga setiap kami tetap terus kuat dalam menantikan waktu Tuhan. Betul, waktu akan menguji segala sesuatunya. Kesetiaan kami dalam kami menantikan Tuhan, kesetiaan kami dalam berdoa, kesetiaan kami dalam menantikan Tuhan, semua akan teruji melalui waktu. Itu sebabnya ketika kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami selalu diingatkan bahwa dengan kami menunggu, kami menghilangkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena dengan kami menunggu, kami menghindar dari masalah, terhindar di kesusahan. Kami mau belajar menantikan waktu Tuhan. Kami mau belajar tetap menunggu. Kami mau hidup diatur oleh Tuhan. Kami mau dapat melihat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Dan kami mau hidup semakin bergantung dengan Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami ya Roh Kudus, sehingga semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Kami mau menunggu-nunggu Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Satu persatu hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar Tuhan tolong, Tuhan jamah setiap kami. Tuhan teguhkan iman kami dalam kami mengiring Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk tetap taat, untuk tetap setia dalam kami mengiring Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus, Allah yang menjamah dan menyembuhkan. Kami percaya tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, dinyatakan atas hidup mereka. Dalam nama Yesus terjadi. Segala sakit penyakit, aku menghardiknya keluar dari tubuh orang percaya. Tubuh mereka bukan milik sakit penyakit. Tubuh mereka milik kepunyaan Tuhan Yesus. Tubuh mereka telah dibeli dengan darah domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Setiap kami dipulihkan. Setiap kami melihat kuasa Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari sedang bergoncang. Tuhan tolong, Tuhan bela, Allah berperkara. Suami-suami yang belum bertobat, istri-istri yang belum bertobat, kami sepakat berdoa mengucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap mereka, sehingga suami-suami yang kembali kepada istri-istri yang sah, istri-istri kembali kepada suami-suami yang sah. Di dalam nama Yesus di hadapan Tuhan mereka datang. Tuhan pulihkan rumah tangga dan anak Tuhan. Bahkan hamba berdoa sehingga di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini, rumah tangga anak-anak Tuhan tetap teguh, kuat berdiri. Sebab Tuhan yang memberkati setiap rumah tangga yang ada. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini berdoa bergumul buat perekonomian mereka, buat usaha mereka, buat pekerjaan mereka. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat Bapa, memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Bahkan kalau ada yang mereka mencari pekerjaan hari-hari ini, dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan bagi mereka, untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, dengan perusahaan yang baik, yang maju, bahkan penghasilan yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah memberkati setiap usaha, Allah memberkati setiap dagang, Allah memberkati setiap pekerjaan, bahkan bisnis yang mereka kerjakan, mereka tekuni di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat, Allah memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan orang-orang muda yang terus dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda ini ya Tuhan.
Biar dalam masa muda mereka dipakai Tuhan. Studi mereka dipakai Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Bahkan orang-orang muda ini menjadi terang, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka menjadi generasi-generasi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan di hari-hari akhir zaman ini untuk menyatakan kuasa, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa sehingga orang-orang muda ini terus diperlengkapi dari sorga dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk menjangkau orang-orang muda lainnya, menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Masa muda mereka masa muda yang dahsyat, masa depan, hari depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan, bahkan kalau ada dari mereka mencari pasangan hidup hari-hari ini, Tuhan bukakan jalan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan tolong sehingga setiap orang-orang muda ini tetap terus menjaga kekudusan, tetap terus hidup dalam takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sungguh kami tidak pernah melihat Tuhan jauh dalam hidup kami. Tuhanlah yang membela perkara-perkara kami, sehingga kami dapat berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga hamba berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami umat Tuhan, dalam kesetiaan kami mencari Tuhan, kami juga rindu berdoa buat jiwa-jiwa dari keluarga kami yang mungkin belum mengenal Yesus, atau mungkin dia sudah pergi daripada kepercayaan mereka kepada Yesus. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Pulihkan hidup mereka. Izinkan mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, yang akhirnya membawa mereka dan membawa jiwa mereka datang kepada Tuhan. Kami doa dan kami sebutkan nama-nama mereka, biar Allah berbelas kasihan atas mereka. Mereka dijamah, mereka dilawat, mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini berdoa untuk adanya rekonsiliasi antara anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak, yang mungkin hari-hari ini hubungannya sedang renggang. Bapak, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kami tidak mau membiarkan iblis mengambil bagian dalam keluarga kami. Karena itu kami tengking, kami tolak dalam nama Yesus sebagai kepercayaan kami, sebagai langkah iman kami. Kami mau berdamai dengan mereka. Biarlah kami terlebih dahulu membawa damai, karena berbahagialah mereka yang menjadi pembawa damai. Mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kami anak-anak Tuhan, kami anak-anak Allah. Kami mau menjadi pembawa-pembawa damai. Karena itu biarlah terjadi rekonsiliasi, terjadi lawatan Tuhan dalam nama Yesus dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk jadinya rekonsiliasi, pemulihan antar keluarga terjadi. Oh, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Keponakan dengan keponakan, sepupu dengan sepupu dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami tinggal. Kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya hari ini kami mau mengangkat tangan kami. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana kita tinggal. Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami, diberkatilah kediaman kami, diberkatilah pemimpin-pemimpin kota kami. Kami berdoa, dijauhkan kota kami dari mara bahaya dalam nama Yesus. Dijauhkan kota kami daripada segala kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Dijauhkan kota kami dari segala bencana-bencana alam dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami diberkati Tuhan, kota kami disertai Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa pagi hari ini, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kedamaian, Indonesia penuh dengan ketentraman di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Tuhan memberkati juga Ketua BNPB, Ketua BNPT, Tuhan BIN, BNN di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Tuhan tolong bahkan setiap mereka yang duduk di wakil-wakil rakyat. Tuhan jamah mereka, pemimpin-pemimpin daerah, para bupati, para wali kota, para gubernur. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar setiap mereka hidup takut akan Tuhan
Tuhan. Bahkan kami doa, biar Tuhan tuntun mereka dalam hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang Tuhan inginkan untuk mereka nyatakan atas bangsa kami. Bapak, kami berdoa, bersyukur buat lihat kemajuan-kemajuan yang signifikan. Kami sungguh berkatakan di dalam nama Yesus ini yang akan terjadi, pandemi akan pulih atas bangsa kami dalam nama Yesus, bahkan atas bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Allah yang berbelas kasihan atas kami, atas bangsa kami sehingga pandemik pulih. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, bahkan mereka yang berdiri di garda terdepan, diberikan hikmat kebijaksanaan, terlebih takut akan Tuhan ada dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa teringat akan saudara-saudara kami yang ada di Ukraina, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang ada di Rusia. Tuhan jaga, Tuhan pagari. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar ada kedamaian atas kedua negara ini. Tuhan tolong. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kedua negara ini diberikan takut akan Tuhan. Roh Kudus berkarya di hati mereka. Kasih Allah menimpa hidup mereka di dalam nama Yesus. Kami memang tahu kebenaran firman bahwa peperangan harus terjadi, tapi kami memohon belas kasihan Tuhan. Jadilah apa yang Tuhan pandang baik atas bangsa-bangsa, terlebih khusus atas kedua negeri bangsa ini. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa bersyukur buat hari ini. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin kami, Tuhan menuntun kami. Dan biarlah hari-hari hidup kami senantiasa semakin mempermuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati hidup umat anak-anakmu dimanapun mereka pergi melangkah, kemanapun mereka pergi melangkah, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan membela, tangan Tuhan menolong setiap kami, sehingga kami tahu Tuhan menjadi perisai bagi kami, memampukan kami menghadapi setiap pergumulan masalah, bahkan menjadikan kami terang, menjadikan kami garam untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa nanti malam kita akan kembali ketemu dalam fasting prayer atau breakthrough prayer. Kita rindu terus mendoakan apa yang menjadi pokok-pokok doa kita. Karena itu pastikan formulir doa dalam selembar kertas yang sudah tertulis apa yang menjadi pokok-pokok doa kita siapkan nanti malam, karena kita akan bersama-sama mengangkat pokok-pokok doa kita dan mendoakannya. Kita sampai ketemu nanti malam. Sudah dikasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap bersuka cita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.